Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patria Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan Bion. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Saudara, kalau kita bicara tentang seorang Ahok, itu dulu hebat. Hebat dulu, karena bersama Pak Jokowi. Tapi Ahok yang sekarang memble. Kenapa? Karena dia sudah bersama Megawati. Kita melihat bahwa orang-orang yang mendekat kepada PDIP dan Megawati yang tadinya hebat, jadi tidak hebat. Yang tadinya malaikat, bisa jadi setan. Nah, ini contoh seorang pribadi Ahok. Masyarakat mungkin masih terkecoh ya, bahwa Ahok ini sepertinya akan jadi pahlawan. Menurut saya ini pahlawan kesiangan. Nah, Ahok ini pahlawan kesiangan, yang tiba-tiba pengen cari panggung di dalam kasus Pertamina. Tetapi kalau saudara perhatikan, ada dua VT yang saya kasih lihat, bagaimana tidak konsistennya seorang Ahok. Ya, dia itu perkataannya bersayap. Hari ini ngomong begini, besok bisa terbang. Bukankah itu sifat-sifat daripada kelompok elit PDIP yang terus menyerang Jokowi? Yang dulunya dukung, sekarang berubah. Nah, sekarang saudara perhatikan. Perhatikan kata demi kata. Dan ini bukan AI ya, Artificial Intelligence. Bukan. Ini adalah rekaman Metro TV. Dan yang satu lagi, Mata Najwa. Ya, perhatikan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga,
Tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi itu nggak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Anda seemosional ini, Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan komut. Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut ke Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komut juga. Saya udah happy kok, selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi, terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan, 4 tahun terakhir kan. Terus bilang, kenapa? Saya masih bercanda gitu. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Bilang, kenapa? Kan saya bilang, Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Nah, saudara, setelah melihat video ini, apakah Anda masih mau mengatakan bahwa Anda percaya omongan Ahok? No. No way. Makanya saya katakan Ahok modalnya cuma bacot aja. Ya. Apa prestasinya? Saya mau tanya, apa? Ya, sempat jadi gubernur sebentaran karena Pak Jokowi lengser, kemudian nyapres berhasil. Dan dia didukung sepenuhnya oleh Pak Jokowi. Ahok ini lupa. Suka lupa. Seperti kacang lupa kulit. Yang dukung dia itu Gerindra. Kemudian bahkan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Pada kesempatan pertama ketika dia kampanye pada pencapresan Ganjar. Dia mewakili representasi dari partai PDIP. Dan dia kampanye. Apapun dia lakukan. Ya. Bahkan menyangkali kehebatan Pak Jokowi, dia lakukan. Tegahnya nih seorang Ahok ini. Itulah pribadi Ahok. Jangan percaya lagi mulut dia. Sudah, masyarakat. Iya, betul. Kita itu sudah nggak percaya lagi. Kalau Ahok mau tahu, komunitas yang namanya komunitas Tenglang, Chinese, sudah muak dengan Anda punya sikap. Saya juga warga keturunan. Saya juga bisa bicara keras seperti Anda, bisa. Saya bisa jujur sejujur-jujurnya seperti Anda, bisa. Saya diberi kesempatan, ya, seperti yang Anda dapatkan. Cuma sayangnya, yaitu Anda tiba-tiba berubah. Yang dulunya hebat, sekarang jadi tidak hebat. Ada apa? Kenapa? Anda sendiri yang bisa jawab. Keluarga Anda kocar-kacir. Anda membuat cerita-cerita tentang Veronica. Tegahnya Anda. Istri yang Anda nikahkan di hadapan Allah SWT. Dan menghasilkan anak dari pernikahan itu. Anda ceraikan. Dan Anda bicara tentang zina dan sebagainya. Wow. Orang kalau sudah nggak suka ya begitu ya. Persis seperti Anda sudah tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya, Anda sudah tidak punya kepentingan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang Anda dapatkan? Hari ini prestasi Anda itu apa, Pak Ahok? Nggak ada apa-apanya. Nol. Kenapa? Karena siapa yang dekat dengan Megawati PDIP, nasibnya nggak jelas.
Kita perhatikan coba, kader PDIP yang hebat-hebat seperti Laksamana Soekardi. Wah, itu kalau dikasih kesempatan akan membuat PDIP naik pamornya. Langsung ditenggelamkan, dibunuh langsung. Nyingkir. Dan banyak lagi, termasuk Ara, Budi Sujatmiko. Barisan-barisan yang jadi kader PDIP yang hebat-hebat itu minggir semua, disingkirkan. Kenapa? Karena orang-orang itu memang tidak sejalan dengan caranya Megawati memimpin partai. Hari ini Anda bicara tentang apa itu? Meritokrasi. Bullshit. Anda tahu apa tentang meritokrasi? Ya, apakah benar seorang presiden yang sudah berkuasa bisa diintervensi oleh ketua parpol? Harus nurut juga. Petugas partai begitu. Tuh sendal jepit di rumah saya tertawa tuh dengerin cerita Anda. Masyarakat tidak bodoh. Saya adalah orang awam yang mau bersuara memberitahu kepada masyarakat bahwa Anda itu bullshit, tidak konsisten dan tidak loyal, tidak punya integritas. Itu saja, ya.